Pemirsa, peninjauan yang dilakukan oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, ini masih terus dilakukan di pintu air Manggarai, di mana ketinggian air ini mencapai 850 cm dan artinya sudah ada pada level siaga 2. Kemudian Pramono Anung tadi juga sempat menyampaikan bahwasanya telah melaksanakan rapat khusus yang dilaksanakan bersama dengan Wali Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, Pusat, dan sebagainya. Ada sejumlah langkah-langkah antisipatif dan juga preventif yang dilakukan. Di antaranya adalah membuka pintu-pintu air untuk bisa mengurangi beban di wilayah timur, seperti Jakarta Timur dan juga Bekasi. Hal inilah yang nantinya akan dilakukan, termasuk dengan modifikasi cuaca yang mana pihak dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwasannya hal ini telah dikoordinasikan agar hujan terjadi di laut sehingga tidak terjadi genangan ataupun juga menghujani wilayah Jakarta dan sekitarnya. Menurut Pramono Anung, bahwasanya saat ini hujan yang terjadi di sejumlah wilayah yang ada di wilayah aglomerasi atau di sekitar Jakarta sehingga menyebabkan banjir di Jakarta. Artinya 90% adalah banjir kiriman. Mengingat intensitas hujan di Jakarta ini tidak mencapai 150, artinya angka tersebutlah yang menjadi patokan apakah akan terjadi banjir atau tidak di wilayah Jakarta. Sekali lagi pemirsa, bahwa banjir yang terjadi di sejumlah wilayah, baik di kawasan Kebonpala, kemudian juga ada di Bekasi, ada di Cililitan, kemudian juga di Pondok Aren, di Tangerang Selatan ini berkisar 2 sampai dengan 4 meter. Bahkan ini adalah banjir terparah sepanjang 5 tahun terakhir. Pintu air Manggarai ini menjadi salah satu patokan bahwasanya apakah banjir akan terjadi di Jakarta atau tidak. Artinya pintu air Manggarai ini memiliki fungsi yang cukup krusial sebagai pengendali aliran air dari hulu ke hilir Jakarta, terutama dari Sungai Ciliwung. Kawasan Rawajati, Jakarta Selatan, kemudian juga kawasan Kebonpala, Jakarta Timur, ini terendam banjir berkisar 2 sampai dengan 4 meter, bahkan mencapai atap rumah warga. Beberapa warga memilih untuk tetap bertahan di rumahnya masing-masing hingga menunggu banjir surut. Meskipun beberapa wilayah ini banjir tak kunjung surut, malah justru ketinggian air meningkat. Salah satunya adalah di Kebonpala, di tempat rekan Hadisti melaporkan tadi. Ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya seperti pengurukan waduk dan juga pengurukan sungai yang dangkal. Dikarenakan pendangkalan waduk dan juga sungai ini menyebabkan tidak tertampungnya air ketika curah hujan tinggi. Pemirsa, kita masih terus melaksanakan pemantauan di sejumlah titik yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bahwa hujan yang terjadi sejak Senin malam kemarin ini menyebabkan wilayah Jabodetabek tergenang banjir. Tentunya peringatan dini banjir ini telah dilakukan oleh pemerintah dan juga petugas setempat. Tinggi muka air di pintu air Manggarai juga menjadi indikator utama potensi banjir di Jakarta. Di mana jika air meluap, maka daerah hilir seperti Kampung Melayu kemudian Manggarai ini bisa terkena dampaknya. Kita juga akan mengupdate informasi terkini banjir di Pondok Mitra Lestari, Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada rekan Dilami Aulia. Silahkan Dilami dengan laporan Anda, apakah di sana banjir masih belum surut? Ya, selamat sore Syamar. Kalau kami pantau di Pondok Mitra Lestari, untuk banjir ini masih
memiliki ketinggian di sekitar 60 hingga 80 cm. Ini tentu intensitas dari debit airnya cukup menurun ya, karena kalau tadi kami pantau kalau pagi ini kira-kira sekitar 100 hingga 140 cm. Nah, Camar dan juga pemirsa, banjir ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya, karena kalau di perumahan Pondok Mitra Lestari ini di bagian kanan layar televisi Anda ini adalah ruko-ruko yang terdampak begitu ya, sehingga menyebabkan ruko-ruko ini sejak pagi tidak bisa beroperasi. Kemudian kalau misalnya lurus ke sebelah sana itu adalah perumahan atau komplek tadi, dari petugas gabungan yang berjaga mengungkapkan bahwa untuk perumahan dari Pondok Mitra Lestari ini seluruhnya terendam banjir, dan dari warga sendiri atau masyarakat penghuni Pondok Mitra Lestari ini masih dalam proses evakuasi. Namun hingga saat ini belum ada posko sementara karena mengingat banjir masih di ketinggian sekitar 1 meter atau 100 cm, Camar dan juga pemirsa. Nah, banjir ini berasal dari kiriman Bogor, yakni adalah Bendungan Koja, sehingga debit air semakin tinggi karena juga curah hujan yang tidak menentu begitu ya. Kalau ini saya sedang berada di antara ruko, dan juga ini di samping kiri ada kolam Camar begitu. Namun ini nampaknya semakin sore walaupun surut, namun debit airnya sangatlah tinggi. Bahkan kalau saya pantau juga, ini banyak sekali ya masyarakat yang menjadikan tempat ini untuk tempat rekreasi. Banyak yang anak-anak terutama ini yang berenang, yang berendam, bahkan juga tak sedikit tadi mengungkapkan banyak yang mengambil barang-barang berharga karena banyak sekali, Camar, seperti lemari, kemudian juga ada sendal, ada baju yang mengapung karena mengingat ketinggian dari banjir ini mencapai 1 meter. Nah, tapi kalau misalnya untuk di sekitaran ruko ini sudah mulai surut, Camar dan juga pemirsa ya. Dari pihak warga sendiri ini kemudian berusaha untuk membersihkan, kemudian mengkeruk sisa-sisa dari air banjir yang di ruko. Nah, kalau Anda lihat juga, Camar, ini ada petugas dari Bakamla RI yang sedang melakukan atau berupaya untuk mengevakuasi masyarakat atau warga yang masih ada di dalam rumah di kawasan Pondok Mitra Lestari. Camar dan juga pemirsa, kalau tadi melihat berapa rumah yang terdampak, ini kiranya ada ratusan rumah begitu ya yang terdampak akibat banjir ini. Dan kita, Camar dan juga pemirsa, akan tanya, Bapak selamat sore. Dengan Pak siapa? Dengan Kolonel Bakamla Endrawan. Bapak, ini untuk proses evakuasi ini sudah dilakukan sejak kapan, Pak? Mengingatkan banjir terjadi sejak pagi. Pelaksanaan evakuasi ini dilaksanakan mulai dari tadi siang sampai dengan sore ini. Sekarang kita mau evakuasi ada lansia di ujung sebelah kiri dekat masjid. Informasi dari rekan-rekan masyarakat katanya sudah kedinginan. Jadi ini kami mau evakuasi dulu. Mohon maaf, saya mau berangkat. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Nah, kalau Anda lihat Camar dan juga pemirsa, di sini petugas dari Bakamla Republik Indonesia menggunakan 1 perahu karet ya, dan juga kalau saya hitung ini kira-kira ada belasan petugas yang berjaga, karena tadi dari informasi ada masyarakat terutama lansia yang menunggu untuk dievakuasi karena kita tidak bisa berjalan langsung karena ini debit airnya semakin sore ternyata semakin tinggi, Camar dan juga pemirsa ya. Dan kami pantau di sini juga banyak sekali sampah-sampah plastik yang mengapung di antara banjir. Camar, oke.
Baik, Dilami, tadi Anda sampaikan bahwa ada sejumlah anak-anak yang bermain di sana. Mengingat kita lihat ini debit air ataupun juga arus air ini cukup tinggi. Apakah ada himbauan tertentu supaya anak-anak ini tetap aman dan juga tidak terbawa arus? Ya, Syamar, di sini juga banyak sekali petugas yang berjaga, seperti ada tadi tim SAR yang berjaga, sehingga anak-anak sebetulnya memang tidak diperbolehkan untuk berenang atau berendam di sini ya, karena mengingat ini banjirnya kurang lebih ketinggiannya di 1 meter atau 100 cm, sehingga kalau misalnya di anak-anak mungkin bisa mencapai dada, mungkin begitu ya, Camar. Karena kalau saya sendiri ini sudah mencapai lutut, dan kalau misalnya ini saya susah sekali, Camar, untuk menapak karena di bawah dasar ini adalah lumpur. Jadi sangatlah susah dan lengket sekali ini saya untuk berjalan. Camar dan juga pemirsa, kita tunjukkan. Ini sepertinya adalah lemari yang mengapung, karena ini menunjukkan bahwa hebatnya banjir yang menerjang sejak tadi pagi ya, Camar ya. Selain lemari juga banyak sekali barang-barang seperti bangku, kemudian pipa-pipa yang mengapung di sekitaran Pondok Mitra Lestari, Camar. Ya, baik. Bahkan tadi kalau kami pantau di seberang Pondok Mitra Lestari ini merupakan Grand Galaxy Bekasi, Jawa Barat. Yang tadi di seberang itu lebih banyak ruko, Camar, dan banyak sekali mobil-mobil yang tergenang banjir. Bahkan tadi kalau kami pantau sejak sore, banjir ini sudah mulai surut begitu ya. Tapi kalau pagi tadi sempat mengepung sejumlah atau belasan mobil di kawasan Grand Galaxy Bekasi, Camar. Nah, kita nantikan juga ya, mungkin saya dan juga kameramen saya akan mengikuti dari Bakamla Republik Indonesia untuk melakukan evakuasi. Namun untuk saat ini informasi tersebut yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Camar. Baik, Dilami, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Kita akan update nanti. Setelah ini pemirsa, kita akan update informasi terkini banjir di Mall Mega Bekasi, Jawa Barat dengan rekan Ismalia Meidasari di lokasi. Ismalia, bagaimana dengan situasi di sana? Apakah sudah ada evakuasi yang dilakukan oleh petugas? Iya, kami akan mencoba terhubung kembali dengan, sebelum berbincang bersama dengan Ismalia, kami akan mencoba terhubung kembali bersama dengan rekan Dilami. Dilami, tadi Anda sampaikan bahwasannya ada sejumlah hal-hal yang dilakukan oleh petugas untuk bisa mengamankan situasi dan kondisi di sana, termasuk salah satunya adalah melaksanakan evakuasi untuk lansia terlebih dahulu. Anda sampaikan ada ratusan masyarakat yang terdampak di sana. Kira-kira bagaimana langkah antisipatif yang dilakukan? Apakah evakuasi akan dilakukan sampai dengan malam hari? Ya, tentu untuk evakuasi ini akan situasional, Camar ya. Karena tadi dari Bakamla Republik Indonesia mengungkapkan bahwa evakuasi bahkan sudah dilakukan sejak pagi hari dengan prioritas ibu-ibu, anak-anak dan juga lansia. Namun kalau misalnya tadi bertanya kepada masyarakat, memang masih banyak sekali masyarakat, bukan hanya lansia ya, masih berada di dalam Pondok Mitra Lestari, karena di sana atau di Pondok Mitra Lestari ini ada ratusan rumah yang semuanya tentu terdampak banjir, Camar. Dan tentu kemungkinan ini akan sampai malam, karena kalau kita lihat ini debit air memang masih tinggi, namun untuk ketinggian menurun. Jadi untuk debit air atau arusnya ini lumayan tinggi, Camar. Jadi kami pun masyarakat harus menerjang debit air yang bercampur dengan lumpur, sehingga kami ataupun masyarakat di sini kesulitan untuk beraktivitas. Sehingga diperlukan perahu karet dari Bakamla Republik Indonesia untuk melakukan antisipasi atau evakuasi begitu, Camar. Baik.
Ini Dilami, kalau kita lihat di layar kaca, betul seperti Anda sampaikan bahwasannya aliran ataupun juga arus air ini cukup tinggi ya. Dan Anda juga tetap harus berhati-hati. Berkaitan dengan banjir terbesar di 5 tahun terakhir ini, apakah juga sama dirasakan oleh mereka? Mengingat di Jakarta seperti di Kebonpala yang disampaikan oleh rekan Hadisti, ini warga sudah terbiasa. Bagaimana dengan situasi di Pondok Lestari? Apakah mereka juga sudah terbiasa terkena banjir, Dilami? Baik, Syamar. Kalau misalnya tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga, memang daerah ini cukup rentan terkena banjir, namun kali ini banjirnya cukup besar begitu, Camar ya, sejak 5 tahun terakhir. Ini artinya intensitas dari ketinggian air terus meningkat karena ada kiriman air dari Bogor tadi, dari Bendungan Koja, Camar, sehingga menyebabkan kawasan Pondok Mitra Lestari ini tergenang banjir. Ya. Camar dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu masyarakat mungkin ya. Sebentar, Camar, karena saya susah. Ini banyak sekali lumpur. Ya, pemirsa, sepertinya Dilami agak kesulitan. Sebentar, ya, Camar, untuk selamat sore, bisa Pak. beraktivitas di sana. Silakan, Pak, Dilami. dengan Pak siapa? Pak Jai Santuri. Jai Chandru Santuri. Oke, Bapak ini termasuk salah satu penghuni Pondok Mitra Lestari? Ya, betul. Tapi penghuninya kakak saya ini. Kakak saya. Sering main ke sini atau seperti apa, Mas? Tiap hari di sini, Mas. Tiap hari di sini, Bu. Kemudian kalau misalnya melihat ini banjirnya cukup besar, kemudian ini banyak sekali lumpur ya. Bagaimana? Apakah sebelumnya memang selalu seperti ini atau seperti apa, Mas? Udah tinggal 2 tahun di sini, baru kali ini sih seperti ini, Bu. Baru kali ini aja sih seperti ini. Kalau rumah kakak Mas itu di blok mana, Mas? Blok C, nomor 42. Sempat melihat ke sana juga, Mas? Sempat. Bagaimana? Terendam semua atau seperti apa? Oh, segini. Sudah dievakuasi belum, Mas? Sudah. Kakak sama abang sama anaknya udah dievakuasi, Mbak. Ini kan Mas mengarah ke arah pondokan. Ini bawa perbekalan apa, Mas? Nasi buat buka puasa. Berbuka puasa. Iya. Masih ada orang? Masih ada orang di dalam jaga rumah katanya. Ada siapa, Mas? Suaminya. Ada Suaminya. Kemudian ini di lantai 2 atau? Iya, rumahnya seperti ini dia, Mbak. Lantai 2. Jadi suaminya tinggal dulu katanya buat jaga rumah. Kalau untuk kakak Mas dan yang dievakuasi itu dipindahkan kemana sih, Mas? Ke ini, Kemang. Dekat Pukaun. Mall Pukaun. Enggak, rumah mertua. Oke, jadi memang dari pihak tim SAR atau Bakamla belum menyediakan posko, namun begitu secara mandiri begitu ya. Oke. Semuanya masih mandiri, beli nasi, beli apa, semuanya masih mandiri, belum ada posko atau apapun di sini. Baik, Mas, terima kasih banyak. Dan Camar dan juga pemirsa, tadi pernyataan dari masyarakat ya bahwa masih ada orang begitu, masih ada keluarga mereka yang ada di Pondok Mitra Lestari. Bahkan tadi Masnya bawa tentengan berupa makanan untuk berbuka puasa. Begitu, Camar. Ya, baik, Dilami, ini nampaknya banjir masih terus terjadi di sana dan masyarakat juga masih berharap bahwasanya banjir bisa cepat surut. Dilami, lantas apakah sudah ada posko yang disiagakan untuk antisipasi yang dilakukan ketika banjir mengalami kenaikan secara terus-menerus, mengingat beberapa wilayah di DKI Jakarta juga sama, banjir tidak kunjung surut, malah justru mengalami kenaikan dari ketinggian air. Seperti apa di sana, Dilami? Untuk saat ini memang belum ada informasi terkini terkait adanya pendirian posko darurat, Camar. Namun kalau mengingat ini masih banyak sekali warga yang berada di dalam perumahan atau di dalam Pondok Mitra Lestari ini, kemungkinan akan didirikan posko terdekat begitu sekitar sini. Namun kami juga akan pantau lebih jauh begitu apakah memang dari tim SAR, Bakamla ini akan mendirikan posko. Karena saat ini memang masih banyak warga yang memilih untuk menetap dan juga tadi berbuka puasa di rumah mereka, karena rata-rata di Pondok Mitra Lestari ini rumahnya tingkat 2 ataupun tingkat 3. Sehingga saat air ini memenuhi lantai 1, mereka bisa pergi ke lantai 2 atau lantai 3, Camar. Baik, terima kasih rekan Dilami Aulia melaporkan langsung dari Pondok Lestari. Selamat putus kembali dan juga tetap hati-hati. Breaking News akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.